Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 306, minum dengan si cantik. Menjelang sore hari berikutnya, Luli sudah tidur siang di alam liar dan berkultivasi selama sehari. Dia menyimpan peti mati Raja Naga di cincin interspatialnya dan meminta Mingyu untuk membawanya ke kota Yong'an. Ketiganya mandi di sungai sehari sebelumnya. Luli berganti ke jubah elegan dan memegang kipas lipat di tangannya, menyamar sebagai seorang playboy. Mingyu dan Yu Huaxian juga berganti jubah baru dan mereka berperan sebagai pendamping Luli, yang membuat penampilan playboy Luli lebih meyakinkan. Ketiganya mengenakan topeng golem mithril, tampak sangat misterius. Alih-alih menggunakan manik kehidupannya, Mingyu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka tiba di kota Yong'an hanya dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Saat itu hari sudah hampir senja. Kapal dagang dari pavilion kelezatan belum tiba, tetapi ada orang lain yang sudah menunggu di luar kota. Mereka pasti ada di sini untuk mengambil kapal dagang itu juga. Luli mengibaskan kipas lipatnya pelan-pelan dan mengangkat kepalanya dengan sorot mata yang angkuh. Ia bertingkah cukup baik sebagai seorang playboy. Hari mulai gelap. Sekarang, ada lebih dari 40 atau 50 orang di luar kota menunggu kapal dagang. Matahari perlahan terbenam. Cahaya senja yang merah menyala menyinari daratan, menyelimuti segalanya dengan warna merah gelap. Swish, swish gelombang. Dari arah barat terdengar suara dengan titik hitam yang bergerak cepat sekali. Suara itu semakin keras dan semakin keras, dan titik hitam itu membesar dengan cepat. Tak lama kemudian, seluruh titik hitam itu muncul. Luli, Yu Huaxian, dan Mingyu terkejut. Ini adalah kapal berlapis besi? Lebih mirip seperti istana terapung. Kapal lapis baja besi rata-rata biasanya memiliki panjang lebih dari 1000 kaki dan lebar puluhan kaki. Namun, kapal ini memiliki panjang lebih dari 10.000 kaki dan lebar lebih dari 1000 kaki. Kapal ini lebih mirip binatang raksasa. Cahaya senja yang gelap dan cahaya merah membuat kapal lapis baja besi itu semakin menakjubkan. Kastil terapung bergerak itu berhenti di atas selatan kota Yong'an dengan barisan prajurit berbaju besi merah digeladak. Luli terkejut saat mengetahui bahwa mereka semua adalah prajurit alam abadi. Ada ratusan prajurit di atas kapal berlapis besi yang besar ini, dan semuanya berada di alam abadi. Ini adalah bukti dari sumber daya yang dimiliki oleh 12 keluarga kerajaan. Ini hanyalah sebuah kapal dagang. Lalu, berapa banyak prajurit alam abadi yang ada di pavilion kelezatan? Tak terhitung. Suara mendesing. Dari geladak muncul 5 prajurit alam abadi. Mereka mendarat di tanah, melirik, dan berkata dengan suara berat, "Semua yang ingin naik ke kapal, keluarkan token kalian." Mingyu mengeluarkan tokennya, begitu pula Luli dan Yu Huaxian. Mingyu berjalan untuk menyerahkan token yang diperiksa oleh salah satu prajurit alam abadi. Prajurit itu mengembalikan token itu kepada Mingyu, melambaikan tangannya dengan wajah datar dan berkata, "Minggir." Mingyu memimpin Luli dan Yu Huaxian dan terbang ke kapal sebelum mendarat di geladak. Tak seorang pun prajurit memperhatikan mereka meskipun mereka mengenakan topeng golem mithril. Tak seorang pun prajurit yang melirik mereka. Seorang prajurit yang tampak seperti pelayan di puncak alam abadi melambaikan tangannya dan berkata, "Anda dapat pergi ke kabin No. 69. Di kapal dagang, Anda tidak dapat membuat masalah atau menggunakan kekerasan. Selain lantai kedua dan ketiga, Anda dapat bergerak di lantai pertama. Ada ruang kultivasi, ruang lelang, gudang anggur, dan rumah hiburan di kapal, tetapi Anda harus membayar kristal Swan." Pelayan itu memberitahu mereka aturannya. Kemudian Luli diantar ke kabin No. 69 oleh seorang prajurit. Kabin itu cukup mudah ditemukan. Luli dan 2 orang lainnya masuk ke dalamnya. Kabin itu kecil, hanya cukup untuk mereka tidur dan bercocok tanam. Luli tidak mempermasalahkannya. Mingyu dengan malu menjelaskan, "Tuan muda, saya tidak tahu kalau kabinnya begitu kecil. Mereka punya kamar VIP tetapi harganya 2 kali lipat lebih mahal, jadi tidak masalah." Luli lahir dalam kemiskinan dan cukup baginya untuk memiliki kabin pribadi. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya tahu gudang anggur adalah tempat Anda makan dan minum, tetapi apa itu rumah hiburan?" Mingyu juga tidak mengerti. Yu Huaxian tersenyum licik dan berkata, "Rumah pelacuran." Kapal dagang itu sangat lengkap. Petik 2. Luli menyentuh hidungnya karena malu. Kapal dagang itu memiliki segalanya, tempat untuk bercocok tanam dan bahkan rumah hiburan.
Tinggal di kapal dagang tidak jauh berbeda dengan tinggal di kota. Orang-orang bisa tinggal di sini selama bertahun-tahun tanpa merasa bosan. Yu Huashen mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Tuan muda, bagaimana kalau aku mengajakmu berkeliling nanti? Apakah kamu ingin merasakan seperti apa gadis-gadis di dataran tengah?" "Tidak." Luli melambaikan tangannya dan berkata, dia tidak membeda-bedakan gadis-gadis itu, tetapi dia tidak sampai pada taraf mengunjungi rumah bordil. Dia bahkan tidak mendekati Nyonya Yan, yang merupakan wanita yang unik di Danau Seribu Pulau. Aku jadi penasaran seperti apa keadaan Danau Pulau Seribu sekarang. Bai Xiaoshuang, Bai Qiuk dan Liu Yi. Ada juga Zilian dan Yecha, mereka semua muncul di pikiran Luli saat dia memikirkan Nyonya Yan. Luli berpikir, jika semuanya berjalan lancar, dia akan pergi ke jurang es di gurun utara bersama para prajurit dari keluarga Lu dan kemudian dia akan singgah di Danau Pulau Seribu. Yang lain yang menaiki kapal dagang itu telah naik ke atas kapal. Dengan cahaya putih lembut, perisai diaktifkan, lalu kapal dagang itu melesat ke arah timur dengan silau. Luli merasa sedikit bosan setelah duduk beberapa saat di kabin. Dia baru saja menaiki kapal dagang yang begitu besar sehingga dia ingin berkeliling. Dia memanggil Yu Huashen dan berjalan keluar. Ming Yu tidak ikut dengan mereka. Dia tidak begitu suka hubungan antar manusia. Seluruh pikirannya tertuju pada kultivasi, dan dia tidak suka kebisingan atau keramaian orang. Luli dan Yu Huashen meninggalkan kabin. Kini jumlah prajurit pengawal di dek berkurang, hanya puluhan yang berdiri dalam diam. Dek itu penuh dengan orang. Sebagian berkeliaran dan sebagian lagi memasuki kabin yang lebih besar. Luli mengipasi kipas lipatnya dan berkeliling seperti seorang playboy. Dia telah menemukan ruang kultivasi, ruang lelang, gudang anggur, dan rumah hiburan. Ini semua adalah kabin besar yang diubah menjadi kabin yang sangat luas. Jika bukan karena kapal berlapis besi itu terbang dengan cepat, Luli akan mengira dia berada di kota kecil. Berdiri di dek, menatap pegunungan yang bergerak mundur dan alam liar yang tak terbatas, Luli entah bagaimana menemukan lebih banyak kedamaian batin. Mereka akan menghabiskan waktu di kapal berlapis besi. Luli dapat menemukan cara untuk membuka peti mati Raja Naga yang berisi begitu banyak harta karun. Begitu Luli menjual harta karun tersebut, ia akan memiliki cukup kristal Swan untuk membawa formasi teleportasi ke wilayah berlapis mistik. Dengan pemikiran ini, Luli merasa tenang. Dia siap untuk kembali berkultivasi setelah berdiri di dek selama 1 jam. Pada saat itu, seorang tetua tiba-tiba terbang turun dari lantai 2 dan berdiri di depan Luli. Yu Huashen meningkatkan kewaspadaannya. Dia semakin gugup ketika dia melirik dan memastikan bahwa tetua itu berada di alam bangsawan. Jangan terlalu gugup. Sang sesepuh menangkupkan kedua tangannya, menunjuk ke sebuah sosok di lantai 2 dan berkata, Bunda Maria ingin minum bersama tuan muda ini dan mencari teman. Luli melihat ke arah lantai 2, dan di sana berdiri seorang wanita cantik berpakaian ungu. Wanita itu tampak berusia 20-an dengan tubuh ramping dan wajah cantik. Dia juga menatapnya, tetapi dia tampak mabuk, matanya berkaca-kaca dan pipinya kemerahan. Dia bahkan sedikit gemetar. Bagi kebanyakan pria, mereka akan sangat gembira saat hal ini terjadi. Betapa indahnya memiliki seorang wanita cantik yang mengajak kencan di waktu romantis ditemani bulan yang bersinar. Luli sama sekali tidak tertarik. Sebenarnya, dia agak jijik. Dia tidak ingin masalah baru muncul tiba-tiba, dan dia hanya ingin tiba di Mystic Armor City tanpa masalah. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan beberapa saat, ia bertanya, siapa nama keluarga wanita Anda? Saya. Sepertinya saya tidak mengenalnya. Tolong sampaikan terima kasih kepadanya, tetapi saya sudah bertunangan dengan orang lain. Tetua itu sedikit terkejut. Kemudian bibirnya bergetar saat sebuah suara bergema di benak Luli, Tuan muda, tidak masalah apapun nama keluarganya. Yang penting di sini adalah dia menyukaimu. Selama kamu bisa menghabiskan malam bersamanya dan membuatnya bahagia, kamu akan mendapatkan 5 juta kristal Swan. 5 juta kristal Swan? Pupil mata Luli mengecil. Wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Dia tidak terkejut dengan 5 juta kristal Swan, tetapi oleh kenyataan bahwa seseorang ingin membelinya untuk 1 malam. Siapa dia, menjual tubuhnya untuk kristal Swan? Seorang germo? Bab 307, Nyonya Qi. Sungguh ironis, membeli malam bersama Luli dengan kristal Swan. Luli tidak pernah tahu bahwa dia berpotensi menjadi germo dalam dirinya. Dia tidak tersinggung, dia juga tidak tertarik.
Wanita itu jelas mabuk dan hanya ingin mempermainkannya. Luli tidak seburuk itu. Dia tidak akan tergerak bahkan jika dia ditawari 5 miliar kristal swan, apalagi 5 juta. Dia menjawab dengan dingin, "Maaf, tapi saya ada urusan. Minta istrimu mencari orang lain." Sang tetua menjadi marah. Ia menggerakkan bibirnya dan sebuah suara kembali bergema di benak Luli, "Tuan muda, nona muda kami sangat bergengsi, dan ini adalah hari keberuntungan Anda bahwa dia tertarik pada Anda. Apakah Anda pikir kami belum cukup menawarkan?" Luli pun menjadi marah setelah mendengar kata-kata itu. Ia menatap tetua itu dan berkata, "Aku akan memberimu 20 juta kristal swan dan bisakah kau menyuruh nonamu untuk mencuci kakiku?" Merasakan permusuhan dalam kata-kata Luli, Yu Huashen berteriak dengan niat membunuh yang kuat, Apakah kamu ingin bertarung?" Semua pengawal menoleh setelah mendengar kata-kata Yu Huashen, tetapi mereka tidak bergerak mendekat. Si tetua mencibir dan berkata, "Bagus, bocah nakal, kau punya nyali." Sang tetua terbang kembali. Luli berjalan kembali ke kabinnya tanpa melihatnya lagi. Begitu dia hendak meninggalkan area dek, wanita berpakaian ungu itu terbang turun dan menghalangi jalan Luli. Luli berhenti dan menatap dingin ke arah wanita itu. Tetua itu juga turun dan berdiri di belakang wanita itu. Wanita itu sangat mabuk dan matanya kabur. Dia menatap Luli sebentar dan tiba-tiba tertawa, berkata, "Adikku, kamu memiliki temperamen yang buruk dan kamu telah bersikap sangat angkuh. Kamu ingin aku mencuci kakimu? Kamu memiliki banyak kristal swan? Jika kamu dapat memberiku 100 juta kristal swan, aku dapat melakukannya." Tidak ada gunanya berdebat dengan orang mabuk. Luli juga sangat membencinya. Dia berkata dengan dingin, "Minggir, aku ada urusan dan aku tidak ingin membuang waktu di sini bersamamu. Atau aku akan memanggil beberapa pengawal." Wanita itu memiliki bulu mata yang panjang. Dia berkedip. Wajahnya oval dan ketika dia tersenyum, dia tampak memesona seperti rubah. Dia memiringkan kepalanya, tersenyum dan berkata, "Silakan. Aku akan melihat siapa yang berani datang." "Adik kecil, aku lupa memberitahumu. Panglima tertinggi kapal dagang ini adalah kakek dari pihak ibu. Apakah menurutmu para pengawal di sini berani membuatku tidak senang?" Hah? Luli terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia telah bertemu dengan seorang wanita manja dari keluarga super. Jadi wanita itu berasal dari pavilion kenikmatan. Tidak heran dia berani bersikap kasar di kapal. Yu Huashen mengerutkan kening. Mereka baru saja naik ke kapal dan sudah dalam masalah. Sungguh sial. Panglima tertinggi kapal dagang itu pasti setidaknya berada di puncak alam bangsawan. Wanita itu adalah orang dengan status tinggi. Jika mereka tidak menyenangkannya, mereka mungkin akan dikeluarkan dari kapal dagang. Melihat Luli tidak menjawab, wanita berpakaian ungu itu terkekeh. Dia mengulurkan tangan dan membelai dada Luli, menatapnya dengan mata genit dan berkata, "Adikku, pergilah minum bersamaku dan aku akan membiarkanmu pergi, oke?" Luli melangkah mundur dan dia menjadi semakin kesal. Dia melihat ke arah pengawal di belakangnya dan berteriak, "Prajurit pavilion kenikmatan, ada wanita gila yang menggangguku. Apakah kalian tidak akan melakukan apapun?" Suara Luli begitu keras sehingga Mingyu pun terkejut dan keluar dari kabin mereka. Banyak orang lain juga keluar untuk menikmati pertunjukan itu. Dari kejauhan muncul beberapa pengawal. Salah satu dari mereka menatap wanita berpakaian ungu itu, menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum pahit, "Nona Qi, silakan kembali. Panglima tertinggi akan memarahi kami lagi jika Anda tidak kembali. Pergi sana gelombang." Nyonya Qi menatap pengawal itu dan menoleh ke arah Luli dengan wajah dingin. "Adik kecil, kamu benar-benar ingin melakukan ini?" Luli mengenakan topeng golem mithril sehingga ekspresinya tidak terlihat. Namun, matanya sedingin es. Dia berkata, "Aku tidak akan berbicara dengan orang gila yang mabuk. Kita akan bicara saat kamu sudah sadar." Baiklah, baiklah." Nyonya Qi mencibir dan kembali ke lantai 2. Semua penonton sudah pergi. Luli kembali ke kabinnya bersama Mingyu dan Yu Huashen. "Tutup pintunya, kita tidak akan melihat siapapun lagi." Luli memberi perintah begitu mereka masuk. Dia hanya keluar untuk berkeliling dan sudah menemukan dirinya dalam masalah. Luli tidak ingin ada masalah lagi. Dia berencana untuk berkultivasi selama beberapa bulan dan menyusun langkah selanjutnya setelah mereka tiba di kota Heaven's Roar. Mingyu mengangguk dan mengunci pintu dari dalam. Yu Huashen memikirkannya dan bertanya, "Tuan muda, apakah menurutmu pavilion kenikmatan telah mengenali kita dan mereka mengirim Nyonya Qi untuk meraba-raba kita?"
Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang wanita bisa begitu bebas? Aku tidak tahu. Luli menggelengkan kepalanya. Melihat tindakan Lady Qi, Luli merasa dia setara dengan Madame Yan. Keduanya jalang. Mengenai apakah ada orang penting di balik semua ini, Luli tidak tahu. Luli memilih untuk tidak memikirkannya. Dia duduk diam dan mulai mengingat kembali potongan-potongan ingatan tentang iblis itu. Mingyu dan Yu Huashen juga mulai berkultivasi dengan mata tertutup setelah mereka yakin tidak ada yang terjadi di luar. Selama beberapa hari berikutnya, Luli makan dan tidur di kabin. Ia bahkan buang air di dalam pispot. Selain makan, tidur, dan menghadapi panggilan alam, Luli menghabiskan seluruh waktunya untuk mencoba memahami serpihan kenangan tentang iblis itu. Yu Huashen dan Mingyu menjalani hari-hari mereka dengan cara yang sama. Mingyu tidak pernah meninggalkan kabin. Yu Huashen telah berkultivasi selain pergi keluar untuk membeli makanan yang dimasak. Si putih kecil adalah yang paling santai. Ia hanya makan dan tidur. Luli telah memberitahunya untuk tidak berkeliaran, dan ia berperilaku sangat baik. Setengah bulan telah berlalu, Nyonya Qi tidak pernah datang lagi, yang membuat Luli merasa tenang. Jadi sepertinya Nyonya Qi telah bertindak kasar karena dia mabuk. Panglima tertinggi mungkin memarahinya sehingga dia tidak berani melakukannya lagi. Akhirnya, aku berhasil. Setelah 6 hari, Luli membuka matanya dengan gembira. Sekarang dia telah memiliki pemahaman yang lengkap tentang fragmen ingatan iblis itu. Ada teorinya dan Luli masih butuh praktik. Kabin itu terlalu kecil untuk pengujian dan tidak mungkin melakukannya di geladak. Jika Luli meninggalkan kapal, dia tidak akan bisa kembali. Hanya ada satu jalan tersisa bagi Luli, ruang kultivasi di kapal. Ada panggung latihan yang sangat besar di sana dengan formasi penghambatan sehingga orang yang berkultivasi di dalamnya tidak akan merusak kapal. Luli begitu bersemangat untuk mencobanya hingga ia hampir tidak bisa duduk diam. Ia memberitahu Yu Huashen apa yang diinginkannya dan Yu Huashen pun pergi untuk menanyakan tentang kamar itu. Setelah 2 batang dupa dibakar, Yu Huashen kembali. Ia mengetahui bahwa untuk berkultivasi selama 2 jam di ruang kultivasi akan menghabiskan 10.000 kristal suan, jadi untuk 1 hari akan menghabiskan 120.000 kristal suan. Itu sangat mahal. Luli sanggup membayar harganya. Dia meminta Mingyu memberinya 2 juta kristal suan dan pergi bersama Yu Huashen. Luli membayar kristal suan selama 2 hari di ruang kultivasi. Ia memasuki kabin kosong yang luas dengan luas hampir 400 meter persegi, cukup untuknya sekarang. Wus gelombang. Luli pertama-tama melepaskan skill penampakannya dan berjalan berkeliling ruangan dengan lebih dari selusin gambar klon. Kemudian Luli mencoba metode yang terkandung dalam ingatan iblis dan mengintegrasikan keterampilannya, makna mendalam bayangan cermin. Namun, dia telah mencoba berkali-kali tetapi dia hanya dapat menghasilkan lebih dari 10 bayangan. Tidak ada peningkatan atau kemajuan. Luli mencoba lagi dan lagi, berhenti sejenak untuk memikirkannya, lalu melanjutkan pengujiannya. Ia lupa diri dan dikejutkan oleh seorang pengurus setelah 2 hari. Waktunya habis. Pelayan itu berkata dengan wajah datar. Luli tidak pergi. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku perlu berkultivasi selama 10 hari lagi. Itu seharusnya 1,2 juta kristal suan, kan? Ini. Maaf. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ruang kultivasi sudah dipesan, jadi Anda tidak bisa berkultivasi di sini lagi. Hah, Luli baru saja berkultivasi selama 2 hari. Dia baru saja menyentuh permukaan, tetapi dia tidak bisa melanjutkannya di saat kritis ini. Dia berhenti sejenak dan bertanya, apakah ada ruang kultivasi lain? Aku akan memberimu lebih banyak. Tidak. Sebelum pelayan itu sempat berkata apa-apa, terdengar suara wanita cantik dari luar. Kemudian muncullah sosok ungu. Ia bersandar di pintu, menatap Luli, dan berkata sambil tersenyum, ada satu ruang kultivasi sebesar ini. Aku sudah memesannya selama sebulan. Adik kecil, jika kau ingin berkultivasi, minumlah bersamaku dan aku akan mengizinkanmu menggunakannya secara gratis. Bagaimana? Itu tawaran yang bagus. Bab 308, Mawar Berdarah. Sejujurnya, Nona Qi ini sangat menawan. Meskipun dia tidak seanggun Bai Qiu, secerdas Bai Xia Suang, atau sedewasa Nyonya Yan, dia tetap mempesona dengan caranya sendiri. Bulu matanya panjang dan kakinya jenjang. Wajahnya seperti wajah wanita jalang. Matanya penuh dengan hasrat yang kuat dan senyumnya sangat menawan.
Gaun ungunya berlubang di banyak tempat sehingga pahanya dan perutnya yang rata terlihat. Gaunnya berpotongan rendah dan belahan dadanya terlihat samar-samar, membuat orang berpikir betapa bidang dadanya. Dia memesan ruang kultivasi sebagai balasan atas Luli. Dia tidak menggunakan kekerasan, sebaliknya, dia memilih untuk menghadapinya dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang tidak bisa dilakukan Luli kecuali dia benar-benar berhenti berkultivasi. Luli menatap Nyonya Qi di pintu dan berkata dengan suara berat, "Hanya minum 1 gelas saja, lalu aku bisa berkultivasi gratis." Nyonya Qi memiringkan kepalanya dan berkata setelah berpikir sejenak, 1 gelas untuk 1 hari. Jika kamu minum 3 gelas, kamu bisa berkultivasi selama 3 hari. Nanti, jika kamu ingin terus menggunakan ruangan ini, kamu bisa minum bersamaku lagi. Hanya minum? Tidak ada yang lain? Luli masih khawatir. Hah, gelombang. Nyonya Qi terkekeh. Dia memutar matanya ke arah Luli dan berkata, "Apa kau benar-benar berpikir aku sebergairah itu? Hanya minum? Oke." Luli mengangguk dan berjalan keluar. Karena Nyonya Qi ini adalah cucu dari panglima tertinggi kapal dagang, dia tidak akan melakukan hal yang tidak bijaksana seperti itu, bukan? Kalau tidak, dia mungkin sudah melakukannya. Nyonya Qi meninggalkan ruang kultivasi dengan Luli mengikutinya. Luli melihat Yu Huashen menunggu di luar dan berkata dengan suara berat, "Tunggu di sini. Aku akan kembali lagi nanti. Aku hanya minum-minum dengan Nyonya Qi." Yu Huashen menjawab, "Tentu, Tuan Muda, saya akan menunggumu di sini." Sebenarnya, Luli dan Yu Huashen telah berbicara untuk kebaikan Nyonya Qi. Mereka mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukan sesuatu yang gegabah, Yu Huashen akan datang dan mengeluarkan Luli. "Ayo pergi." Nyonya Qi menoleh ke belakang dan tersenyum. Dia menendang ke belakang dengan 1 kaki dan terbang ke atas. Luli mengambil keputusan dan terbang ke lantai 2 juga. Lantai kedua lebih kecil dari lantai pertama dengan lebih sedikit kabin, tetapi setiap kabin lebih besar dari yang ada di lantai pertama. Harga di sini 2 kali lipat lebih mahal. Tentu saja lebih nyaman. Luli melihat sekeliling dan melihat banyak pelayan berjalan-jalan sambil membawa makanan lezat. Nyonya Qi berjalan di depan Luli, menggoyangkan bokongnya yang montok. Sesekali dia menoleh dan tersenyum pada Luli dengan cara yang mempesona. Luli merasa seperti berjalan di hutan belantara saat mengikuti wanita jalang ini. Pintu kabin tiba-tiba terbuka saat mereka berjalan melewatinya. Seorang ibu muda yang cantik keluar. Saat melihat Nyonya Qi, dia tersenyum lebar, mengulurkan tangan untuk memeluknya dan berkata, "Kiki, aku sangat merindukanmu." Senyum di wajah Nyonya Qi membeku. Dia menendang tuan muda itu, membantingnya ke dalam kabin dan berkata dengan marah, "Enyahlah. Aku akan menghancurkanmu jika kau berani menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi, dasar tidak berguna." Luli berhenti, mengerutkan kening, dan merasa jijik. Ia hampir ingin kembali turun. Dilihat dari apa yang mereka katakan, Luli dapat mengatakan bahwa Nyonya Qi ini benar-benar seorang wanita jalang dan dia pernah berselingkuh dengan tuan muda. Mereka pernah berhubungan intim. Dia tampaknya mengeluh bahwa dia tidak cukup baik. Semua orang bisa tidur dengannya, gadis yang luar biasa. Luli adalah pria pendiam yang berada di bawah pengaruh Luling. Dia menolak saat Yu Huashen mengatakan mereka boleh pergi ke rumah duka. Nyonya Qi melihat Luli berhenti sejenak. Dia tersenyum dan berkata, "Ayolah, adik kecil, apakah kamu masih ingin berkultivasi?" Luli menahan rasa tidak nyamannya dan mengikutinya dengan wajah dingin ke dalam sebuah kabin. Dekorasi di dalamnya mewah. Ada 2 meja emas dengan hidangan lezat. Ada 2 pelayan yang berlutut. Nyonya Qi berjalan santai dan duduk di belakang meja emas. Ia melihat Luli ragu-ragu di pintu. Ia tertawa dan berkata, "Apa? Kau takut? Kau takut aku akan membiusmu? Tenangkan dirimu. Aku Jiang Qiling, dan aku belum mencapai level itu. Aku hanya ingin menaklukkan pria, terutama seseorang yang liar sepertimu." Menaklukkan manusia? Luli ingin menyentuh hidungnya karena malu, tetapi menyadari bahwa dia mengenakan topeng golem mitralnya. Ada banyak wanita kuat di dunia, seperti nenek ular hantu dan Nyonya Yan. Meski begitu, sebagian besar prajurit kuat adalah laki-laki. Dunia mendengarkan para pejuang yang kuat. Pria mendominasi dunia ini dan wanita biasanya berada di urutan kedua. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus, prialah yang menaklukkan wanita, bukan sebaliknya. Luli merasa tidak nyaman mendengar kata-kata Nyonya Qi. Karena dia sudah di sini, dia mungkin juga ingin minum beberapa gelas.
Dia memutuskan dan berjalan masuk, lalu duduk di belakang meja emas. Kedua pelayan itu menuangkan masing-masing dari mereka segelas cairan berwarna merah darah. Luli melihatnya dan bertanya, "Ini anggur?" "Ya." Jiang Qiling bersandar di meja emas, tersenyum lembut dan menjawab, "Ini disebut mawar berdarah. Cukup kuat. Jika kamu tidak menggunakan energi Suan untuk mengeluarkan anggur, kamu tidak dapat minum lebih dari 10. Bahkan jika kamu adalah peminum terbaik." Orangnya aneh, begitu pula anggurnya. Luli bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana cara minum sambil mengenakan topeng. Jika dia melepaskannya, identitasnya mungkin akan terungkap. Melihat Luli mengambil piala itu tanpa meminumnya, Jiang Qiling berkata sambil mencibir, "Lepaskan topeng lusuhmu itu. Topeng golem mitral milikmu ini tidak cukup bagus. Biasanya, murid-murid dari keluarga besar akan mengolah keterampilan menyingkap dan kami dapat melihatmu dengan mudah. Aku dapat melihat wajah aslimu mudah saja." Luli tercengang. "Benarkah kau bisa?" Jiang Qiling mengangguk. Dia mengeluarkan pena kuas dan beberapa kertas dari cincinnya dan menggambar di kertas itu. Dalam waktu 1 batang dupa terbakar, dia telah melukis seorang pria. Luli melihatnya sekilas dan dia gemetar. Jiang Qiling adalah seorang pelukis yang baik. Potretnya sangat hidup. Ia melukis Luli yang sedang menatap ke kejauhan di dek. Meskipun itu hanya satu sisi Luli, lukisannya sangat hidup, sangat nyata. Bahkan jiwa Luli pun tergambar. Jiang Qiling menyingkirkan pena kuasnya, mengangkat bahu dan bertanya, "Jadi, apakah kamu percaya padaku sekarang?" Luli mengangguk. Ia melihat ke arah 2 pelayan yang diusir oleh Jiang Qiling. Saat ini, pintu kabin juga tertutup. Luli melepas topengnya, mengambil piala dan bersulang kepada Jiang Qiling. "Ini yang pertama." Luli menghabiskan isi piala. Ia merasakan anggur itu manis, sangat lezat. Ia mengangguk pada dirinya sendiri, berpikir bahwa anggur ini tidak terlalu kuat. Ia mengulurkan tangan, ia ingin menuangkan satu lagi untuk dirinya sendiri. Namun, tepat pada saat itu, ia merasakan sensasi hangat menjalar dari perutnya ke seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti terbakar dan wajahnya langsung memerah. Ia merasa pusing dan tidak bisa duduk diam. Anggur ini sangat kuat. Luli meraih meja emas untuk menstabilkan dirinya. Dia mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Dia hanya berpikir bahwa anggur ini biasa saja dan dia tidak menyangka bahwa anggur ini benar-benar sekuat ini. Ha, gelombang. Jiang Qiling tertawa terbahak-bahak. Dadanya bergerak naik turun, sangat enak dipandang. Dia menyesap anggur itu sebelum berkata, "Ini kuat, ya? Jangan mabuk. Bagaimana jika saat kau bangun, kau tahu kau telah kehilangan keperawananmu? Jangan memaksakan diri jika kau tidak bisa menahan minuman keras ini. Bagaimana kalau kau mencuci kakiku? Aku akan membiarkanmu berkultivasi selama 3 hari secara gratis setiap kali kau mencuci kakiku." Bab 309, menarik. Ada pemahaman umum tentang minum. Memaksa alkohol keluar menggunakan energi Suan akan dianggap sebagai perilaku yang tidak sopan. Oleh karena itu, para prajurit biasanya tidak akan memaksakan anggur keluar menggunakan energi Suan atau mereka tidak akan minum. Luli tidak akan membiarkan dirinya melakukan hal seperti itu. Dia harus pergi atau dia harus membasuh kaki Jiang Qiling. Mencuci kaki? Luli merasa lebih mudah menerima kenyataan bahwa ia akan dibunuh daripada harus membasuh kaki seorang wanita, apalagi kaki seorang wanita jalang. Ia enggan pergi ketika ia baru saja menghabiskan 1 cawan yang berarti ia hanya bisa berkultivasi bebas selama 1 hari. Dia memikirkannya, mengambil keputusan, mengambil piala itu, dan menghabiskannya. Dia tidak percaya bahwa dia akan pingsan. Selama dia tidak pingsan, dia bisa melompat turun dari lantai 2 kapan saja dan Yu Huaxian bisa menggendongnya kembali. Tanpa jeda, dia mengambil 1 lagi, menghabiskannya, lalu melanjutkan. Dalam beberapa kedipan mata, Luli telah menghabiskan 5 gelas, dan dia menghabiskan semuanya dengan sangat cepat. Dia ingin minum sebanyak mungkin sebelum dia benar-benar mabuk dan kemudian dia bisa melompat turun. Jiang Qiling ketakutan. Dia tidak berbohong. Bloody Rose adalah salah satu anggur terkuat di Central Plains. Peminum terbaik yang pernah dilihat Jiang Qiling hanya bisa menghabiskan 9 gelas. Luli tampaknya bukan orang yang bisa menahan minuman kerasnya. Sekarang, dia benar-benar telah menghabiskan 6 gelas dan dia belum pingsan. Deng gelombang. Luli ingin menuangkan lagi,
tetapi dia tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Guci anggur itu pecah di atas meja emas. Wajah Luli memerah, leher dan seluruh tubuhnya juga memerah. Dia berusaha keras untuk membuka matanya, tetapi gagal. Ia bernapas dengan berat. Ia menggerakkan bibirnya, menunjuk ke toples anggur dan berkata, "Anggur, beri aku 10 lagi." Jiang Qiling tidak bergerak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak kecil, kamu tidak bisa minum lagi. Kamu mabuk. Anggur." Suara Luli tiba-tiba menjadi dingin. Sulit untuk menolaknya. Dia berhasil membuka matanya yang dipenuhi dengan garis-garis darah dan niat membunuh. Ki dan energinya dilepaskan. Jiang Qiling merasa bahwa ini bukan seorang pemuda yang duduk di depannya, tetapi seekor binatang buas yang kuat. "Baiklah, kau tak perlu bersikap jahat. Coba kulihat berapa banyak lagi yang bisa kau tahan." Jiang Qiling cemberut. Ia berdiri untuk mengambil 10 gelas dan mengisinya. Kemudian ia berkata sambil mencibir, "Jika kau bisa menghabiskan semuanya, aku akan mengizinkanmu berkultivasi selama 20 hari secara gratis." Ho gelombang. Luli terengah-engah. Dia memejamkan mata, menundukkan kepalanya, dan ekspresinya tampak agak galak. Dia masih bisa duduk tegak karena tekadnya. Seberapa mengerikankah tekadnya? Setan itu telah menyerang jiwanya selama 3 hari 3 malam, hampir menghancurkannya dalam prosesnya. 3 hari 3 malam itu bagaikan hari-hari di neraka. Ia telah selamat dari kengerian itu, jadi bagaimana mungkin alkohol bisa membuat sarafnya mati rasa? Tunggu sebentar. Aku tidak boleh kalah sekarang. Aku harus meminum semuanya. Pikiran seperti ini muncul di benak Luli. Tekadnya yang kuat melawan rasa kantuk yang datang dari jiwa ini. Tangannya gemetar saat dia meraih piala secepat kilat dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Cepat, akurat dan bertenaga. Orang mabuk biasanya tidak dapat mengendalikan tubuhnya karena mereka mati rasa. Mereka juga akan melambat. Luli mengejutkan Jiang Qiling lagi dengan cara dia menghabiskan piala dengan sangat cepat dan akurat. Kemudian kejutan itu berlanjut. Luli tiba-tiba membuka matanya setelah beristirahat sejenak. Ia meraih piala lainnya dan menghabiskannya. Kali ini, ia tidak beristirahat sebelum meminum piala lainnya. Kemudian ia bersandar ke dinding di belakangnya karena ia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. 9 piala. Luli telah menghabiskan 9 gelas. Ini adalah gelas terbaik yang pernah dilihat Jiang Qiling. Selain itu, meskipun Luli bersandar di dinding, dia belum pingsan. Otot-otot di wajahnya berkedut. Dia berjuang untuk duduk. Luli tidak mencoba mengeluarkan alkohol menggunakan energi Suan. Jiang Qiling yakin akan hal itu. Luli menjadi sedikit mabuk begitu menghabiskan gelas pertama, yang merupakan indikasi bahwa Luli bukan peminum yang handal. Namun, dia telah meminum 9 gelas Bloody Rose. Jiang Qiling tidak mengerti mengapa Luli tidak pingsan setelah minum begitu banyak anggur. Raungan gelombang. Luli mengeluarkan suara teredam seperti binatang buas. Dia tiba-tiba duduk dan membuka matanya lagi. Kali ini, ada lebih banyak bercak darah di matanya, yang membuatnya tampak lebih menakutkan. Ekspresinya berubah. Dia tampak seperti binatang yang terluka. Tiba-tiba dia mengambil 2 gelas dan menuangkan anggur ke dalamnya. 2, 4, 6, 7. Itu 16 piala. Luli telah menghabiskan 16 gelas anggur. Ia tersenyum dan berkata, "Nona Qi, Anda mengatakan 20 hari. Jangan menyangkal. Selamat tinggal gelombang." Luli meraba-raba meja untuk mengambil topeng golem mitralnya dan memakainya kembali. Menggunakan meja emas sebagai penyangga, dia berdiri. Dia tersandung keluar dan bahkan menabrak pintu. Dia berusaha keras untuk membuka pintu. Dia berjalan ke pagar pembatas di luar dan kemudian dia jatuh ke lantai pertama. Yu Huashan bergegas menghampiri, menggendong Luli dan kembali ke kabin mereka. Jiang Qiling tidak meninggalkan kabinnya. Dia tidak keluar untuk melihat apakah Luli akan pingsan. Dia duduk di kabin beberapa saat sebelum menenangkan diri dari keterkejutannya. Akhirnya, dia berkata, "Kekuatan tekad yang kuat. Aneh. Bahkan para prajurit seperti kakeknya yang berada di puncak alam bangsawan tidak dapat menoleransi 16 piala mawar berdarah tanpa menggunakan energi Suan untuk mengeluarkan alkohol." Luli bahkan dapat berbicara dengannya setelah ini. Dia bahkan mengenakan topengnya sendiri dan menemukan pintu kabin. Saya diberitahu bahwa ketika seorang pria cukup kuat dalam tekadnya, dia dapat melawan efek alkohol dan tetap sadar.
Jiang Qiling teringat beberapa kata yang diucapkan oleh seorang pejuang yang kuat. Dia tidak yakin, tetapi sekarang dia yakin. Dia telah menjadi peminum selama 5 tahun dan ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti ini. Dia benar-benar seekor kuda jantan. Menarik, menarik. Jiang Qiling teringat saat pertama kali melihat Lu Li di dek. Lu Li masih muda dan bertingkah seperti playboy, tetapi Jiang Qiling telah melihat begitu banyak pria sehingga dia dapat langsung melihat penyamarannya. Lu Li telah melalui begitu banyak penderitaan, mengalami begitu banyak hal, dan membunuh begitu banyak orang. Ia pernah menjadi pemilik pulau dan mengendalikan banyak prajurit. Pada akhirnya, ia bahkan bisa menjadi penguasa Danau Seribu Pulau atau bahkan pemimpin Gurun Utara. Seperti apa seseorang sangat berkaitan dengan pengalaman masa lalu. Temperamen seseorang akan berubah seiring dengan perubahan status dan identitas, tetapi kualitas terdalamnya tidak dapat disembunyikan. Jiang Qiling dapat langsung tahu bahwa Lu Li adalah kuda liar yang menarik, tetapi dia terbukti lebih menarik daripada yang dibayangkannya. Menarik, menarik. Jiang Qiling bergumam sambil minum. Dia tertawa lalu meneteskan air mata dalam diam. Rambutnya berantakan dan begitu pula gaunnya. Dia tampak seperti wanita gila. Bab 310, tidak menjual tubuhku. Lu Li tidur sehari semalam. Ketika ia bangun, ia mengistirahatkan perutnya yang sakit selama 4 jam lagi sebelum ia pulih sepenuhnya. Dia sangat mabuk hingga hampir pingsan, tetapi dia ingat dia minum 16 gelas dan Jiang Qiling berjanji akan mengizinkannya berkultivasi selama 20 hari secara gratis. Setelah memasukkan beberapa hal ke dalam perutnya, Lu Li langsung pergi ke ruang kultivasi. Pelayan itu telah menerima perintah dari Jiang Qiling sehingga ia segera mempersilakan Lu Li masuk. Lu Li pun mulai berkultivasi secara tertutup. Dia sekarang telah memahami ingatan tentang iblis dan yang kurang darinya adalah latihan. Dia telah berkultivasi di sini selama 2 hari sebelum dia menyentuh permukaan keterampilan itu. Rasanya seperti seorang master meminjam tubuh untuk melakukan gerakan pedang yang kuat. Sekarang, pemilik tubuh tidak perlu memahami semua gerakan pedang. Dia hanya perlu meniru setiap gerakan hingga dia bisa melakukan gerakan lengkap. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lu Li memiliki ingatan lengkap tentang iblis yang melepaskan jurus itu dan dia telah mengingat setiap gerakannya. Secara teori, seharusnya tidak ada masalah. Tidak adanya masalah merupakan masalah terbesar itu sendiri. Lu Li telah berkultivasi secara tertutup selama 15 hari. Ia menghabiskan seluruh waktunya di sana, termasuk saat ia harus makan, tidur, atau buang air. Ia telah kehabisan tenaga, tetapi ia tidak dapat melepaskan keterampilannya. Ia hanya dapat menghasilkan lebih dari 10 bayangan klon. Dia bersandar di sudut ruangan, mengunyah makanan siap saji, minum air dingin, mengerutkan kening dan terus berpikir. Di mana kesalahanku? Tidak bisakah aku melepaskan skill itu begitu saja tanpa memahami makna mendalam dari bayangan cermin? Lu Li bergumam. Dia pasti mengikuti jalan yang salah karena dia tidak membuat kemajuan apapun setelah sekian lama. Jika dia terus seperti ini, dia akan terjebak sepanjang hidupnya. Arah lain, jalan lain, mata Lu Li berbinar. Dia segera menghabiskan makanan di tangannya dan duduk bersila setelah berpikir sejenak. Dia ingin mencoba cara baru. Dia berencana untuk menambahkan jumlah bayangan klon terlebih dahulu. Hanya mengandalkan skill apparition saja sudah bisa memberinya lebih dari 100 bayangan klon saat skill tersebut berada pada kondisi paling kuat. Ini adalah tujuan pertama yang ingin dicapai Lu Li. 5 hari kemudian, dengan tatapan tajam, Lu Li membuat bayangan klon, 1, 2, 4, dan akhirnya 100. 100 Lu Li berlarian di ruang kultivasi. Jumlah mereka sangat banyak sehingga sangat tidak enak dipandang dan tidak ada yang tahu mana yang asli dan mana yang cloning. Meski begitu, apa yang tidak bisa dilakukan oleh mata telanjang dapat dilakukan dengan kekuatan psikis. Bayangan cloning itu bergerak bersama Lu Li, tidak seperti yang dilakukan iblis yang dapat membiarkan bayangan itu berlari ke segala arah, dari langit hingga ke tanah. 5 hari dan Lu Li telah melatih keterampilan suan penampakannya hingga hampir sempurna. Pada tahap paling kuat, keterampilan itu hanya dapat menghasilkan lebih dari 100 bayangan dan sekarang sudah ada 100 bayangan Lu Li. Dia benar-benar mendekati kondisi puncak. Lu Li telah mencoba melatih keterampilan ini cukup lama sebelumnya, tetapi hanya ada lebih dari 10 bayangan. Sekarang, dalam 3 hari, Lu Li dapat menghasilkan 100. Ini bukan karena pikiran Lu Li yang tajam.
Ini adalah perbuatan iblis. Setelah iblis mencuri keterampilan dari jiwa Luli, ia mencoba berlatih dengan pemahamannya sendiri dan berhasil menghasilkan lebih dari 60 bayangan. Dalam fragmen ingatan iblis, ada cara untuk meningkatkan jumlah bayangan. Luli berlatih sesuai dengan ingatan iblis, jadi tidak mengherankan jika ia dapat membuat kemajuan yang mencengangkan. Oke, bagus. Bayangan itu perlahan menghilang. Luli merasa sangat puas. Setidaknya ia telah membuat beberapa prestasi dalam 20 hari kultivasi tertutup. Ia dapat menghasilkan 100 bayangan dan yang perlu ia lakukan selanjutnya adalah menggabungkan keterampilan tersebut dengan mirror image untuk membuat bayangan cloningnya lebih nyata sehingga bahkan para prajurit Noble Lord Realm tidak dapat membedakan mana yang mana. Pada saat itu, ia juga dapat mengendalikan bayangannya untuk terbang ke segala arah. Saya bisa menguasainya cepat atau lambat asalkan saya membuat beberapa kemajuan. Luli mengepalkan tangannya, duduk di sudut, dan mengambil beberapa makanan untuk dimakan setelah melepas sedikit topengnya. Dia begitu fokus pada kultivasinya sehingga dia lupa bahwa sudah 20 hari berlalu. Berderit gelombang. Pintu kabin tiba-tiba terbuka. Pramugara itu masuk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan muda, waktu Anda di sini sudah habis." Benar-benar. Luli masih mengunyah makanan di sudut ruangan. Ia mendongak ke arah pramugara lalu berbalik ke pintu kabin. Ada seorang gadis cantik di sana seperti yang ia duga. Jiang Qiling ada di sana, bersandar di pintu. Dia terkejut melihat Luli berjongkok di sudut, mengunyah makanan dengan rambut acak-acakan dan jubahnya compang camping seperti pengemis. Dia telah melihat orang-orang pekerja keras dalam hidupnya. Tetapi tidak banyak yang gila seperti Luli. Dia tidak tampak seperti orang miskin dan dia pasti berasal dari keluarga baik-baik karena dia memiliki 2 prajurit dari alam penguasa mulia yang bekerja untuknya. Lalu bagaimana mungkin dia bisa berkultivasi dengan tekun? Saya pergi sekarang. Luli menghabiskan makanan di tangannya, merapikan maskernya, dan berdiri. Jiang Qiling dan pelayannya juga keluar. Begitu Luli keluar, Jiang Qiling menutup hidungnya dan berkata, "Anak kecil, kamu bau sekali." Hahaha. Luli tertawa dan berkata dengan santai, "Pria seharusnya punya selera yang jantan. Itu membuatku lebih seperti pria, bukan?" Luli melangkah masuk ke gudang anggur yang terdapat kamar mandi. Ia mandi dan berganti pakaian bersih lalu keluar dengan perasaan cukup nyaman. Jiang Qiling menunggunya di luar. Ia mengenakan gaun merah hari ini, tidak terbuka tetapi ketat, menonjolkan tubuhnya yang berlekuk dan menawan. Ia mengenakan lipstik merah yang cantik di bibirnya, merah seperti api. Kulitnya yang putih dan fitur wajahnya yang menawan benar-benar mengejutkan mata, memikat indera. Banyak pria di geladak menatap ke arah Jiang Qiling dengan nafsu dan hasrat yang tak terpendam. Jiang Qiling mengabaikan mereka semua dan mempertahankan senyumnya yang menggoda. Sambil menatap Luli, dia berkata, "Anak kecil, apakah kamu ingin berkultivasi gratis lagi?" "Oh, aku lupa memberitahumu. Aku telah memesan ruang kultivasi besar selama setahun, ha." Luli memutar matanya. Panglima tertinggi kapal dagang itu adalah kakek Jiang Qiling. Apakah ada perbedaan dalam pemesanan atau tidak pemesanan untuknya? Luli membelai rambutnya yang basah dan bertanya, "Apakah kamu ingin minum lagi?" "Baiklah, aku peminum yang handal. Selain itu, jangan panggil aku pria kecil. Itu bukan nama yang bagus. Kamu bisa memanggilku Tuan Mudali." "Tuan Mudali?" Jiang Qiling memiringkan kepalanya dan tersenyum lagi. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Ikutlah denganku. Kita tidak akan minum hari ini." "Tentu saja. Aku tidak akan pernah memaksamu melakukan sesuatu yang tidak membuatmu nyaman. Tenangkan dirimu." "Baiklah, gelombang." Luli mengangguk dan mengikuti Jiang Qiling ke lantai 2 menuju kabinnya. Di sana lagi-lagi ada makanan yang sangat enak dan bloody rose. 2 pelayan sedang melayani meja seperti terakhir kali. Luli melambaikan tangannya untuk membiarkan kedua pelayan itu pergi. Kemudian dia melepas topengnya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil makanan dan melahapnya. Dia bersikap seperti di rumah. Dia telah makan makanan siap saji selama berhari-hari dan dia tidak akan berpura-pura tidak tergerak oleh begitu banyak makanan lezat di depannya. Jiang Qiling duduk di seberangnya dengan tangan di bawah dagunya. Dia tersenyum dan menatap Luli yang melahap makanan dan anggur tanpa berkata apa-apa. Luli tidak mempedulikan Jiang Qiling. Ia menyeka tangannya setelah makan dan minum sepuasnya. Ia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Jiang Qiling, "Saya sudah kenyang, Nyonya Qi. Bawalah apapun yang ingin Anda lakukan."
Saya hanya menjual bakat saya dan bukan tubuh saya. Itulah intinya. Gelombang. Jiang Qiling mengedipkan matanya dan dia menyeringai lebar, sangat menggoda. Bibirnya yang merah menyala melengkung saat dia tersenyum, dan dia berkata dengan lembut, bagaimana jika aku hanya menginginkan tubuhmu? Apakah kamu akan melakukannya atau tidak, Tuan Muda Lu? Tuan Muda Lu? Luli menyipitkan matanya. Kilatan dingin dan niat membunuh muncul. Jiang Qiling. Tahu siapa dia? Bersambung.